Assalamualaikum. Iya Kang. Maaf, ini dengan Mas siapa, Mas? Lupa tadi. Mas Mas Rijal. Mas Rizal. Tinggalnya di mana, Mas? Di Kalimantan, Kang. Oh, ya. Mau konsultasi tentang masalah? Yang negatif, Kang, dari leluhur. Pernah isian kodam apa jarak jauh? Berapa kali? Iya pernah, Kang, 5 kali. Setiap pengisian itu kena mahar berapa? Pakai mahar berapa? Enggak ada, Kang. Loh, Kebetulan dia teman saya juga, Kang. 5 kali itu ke 5 orang atau satu orang pengisian kodam itu? Satu orang, Kang, satu orang. Satu orang. Ya. Iya. Pas pengisian itu ada ritual puasa nggak? Enggak ada, Kang. Secara langsung? Iya, Kang. Berarti secara higienis itu ya? Iya, Kang. Cuman gini, Kang, ada yang pernah bilang kalau yang negatif itu rata-rata dari leluhur, Kang. Kalau isian alhamdulillah nggak ada. Kalau sepengetahuan saya, kayak kodam itu yang dari leluhur itu dia itu cuma menjaga atau mendampingi, dan sifat kodam leluhur itu dia tidak mau maksiat, itu biasanya yang dari leluhur seperti itu. Dan kalau yang menimbulkan energi negatif itu biasanya yang dari isian itu loh. Nah, dari isian itu awal mulanya membantu, memperlancar, mempermudah segala sesuatu urusan manusia, tapi nanti akhirnya akan membelokkan, memelencengkan, bahkan menjerumuskan kiblat manusia. Dalam arti memelencengkan akidah tuntunan Kanjeng Nabi, itu sering sholat lupa rakaat, terus memelencengkan akidah rumah tangga, itu sering cekcok itu. Dan bila yang belum punya pasangan itu akan menjadi penghalang, penghambat mencari pasangan itu. Soalnya apa? Seseorang itu melihat diri seseorang itu apa, seumpama sudah diisi, itu kan melihat wajahnya itu seperti menakutkan atau apa. Jadi malah kalau sampai terbaliknya itu yang saya ketahui, yang dari leluhur itu tidak mau maksiat, dia menjaga, mendampingi, dan tidak mau untuk maksiat itu. Kalau yang dari isian itu biasanya seperti itu. Apalagi isian kodam itu kalau ada menurut pakem keilmuan orang Jawa itu, untuk mengisi misi kodam itu harus ada ritual puasa. Nah, selama puasa itu membacakan mantra doa kodam tersebut. Jadi dalam arti kalau hanya secara higienis itu kemungkinan yang sampai dapatkan cuma energi negatif. Nah, itu biasanya sampai itu merasakan enggak sakit di badan, tetapi kalau di medis dicek itu enggak ada penyakitnya atau apa, itu satu. Terus kedua, itu sering emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab itu. Terus kecemasan hati mendalam. Kecemasan hati mendalam itu dalam arti mau tidur malam itu sering pikiran halusinasi kemana-mana, pikiran ke Jakarta, ke Surabaya, baru bisa tidur. Nah, tidurnya itu terbawa dalam halusinasi. Terus jauh dari ibadah, itu sholat sering lupa rakaat itu. Terus sampean sudah berkeluarga belum? Nah, selama sampean kalau memperhatikan itu, selama sampean pengisian itu sampean sulit atau susah mencari pasangan hidup. Kalau dalam arti kalau pernah pacaran itu sering putus di tengah jalan. Itu ada sih, Kang, baru-baru ini, Kang, kemarin. Nah, itu soalnya apa? Seseorang wanita itu melihat wajah sampean itu kadang menakutkan, itu kadang bagus, itu kadang baik gitu loh. Soalnya intinya kan kalau yang dari isian itu kan dia awal mulanya membantu, memperlancar, tapi nanti akhirnya akan membelokkan semua. Dalam arti seseorang wanita itu ingin memiliki sampean, itu dia akan menjadi penghalang, penghambat itu. Soalnya apa? Yang di dalam tubuh sampean itu
kodam itu apalagi yang dari isian itu kan ibaratnya kayak jin, itu sejenis jin itu kodam itu ya. Itu dia intinya dia punya sifat seperti kita. Jadi dalam arti kalau sampean itu dimiliki oleh orang lain itu dia nggak rela. Kalau sampean dimiliki oleh orang lain itu otomatis yang di dalam tubuh sampean itu yang namanya kodam yang dari isian itu bingung akan mencari tempat tinggal lagi gitu. Itu kok sampean saja itu kalau apa namanya naik kendaraan bermotor itu kan sering itu apa melamun, tidak fokus gitu loh. Iya Kang, iya Kang. Itu seperti itu. Terus kalau yang dari leluhur itu biasanya dia tidak mau untuk maksiat, dia akan menjaga atau mendampingi gitu loh. Meskipun negatif Kang ya. Biasanya itu yang saya ketahui leluhur itu mayoritas itu 80% itu dia untuk hal untuk kebaikan, malah menyarankan untuk lebih dekat lagi kepada yang Maha Kuasa gitu. Itu seperti itu biasanya. Soalnya ada yang pernah bilang Kang, yang dari leluhur kamu itu negatif katanya, sosok bertanduk katanya Kang. Nah, itu ini tak jelaskan lagi. Yang bilang itu berarti melihat gaib itu. Iya Kang. Nah, sedangkan gini Mas, yang menguasai kegaiban itu yang Maha Kuasa, tidak ada yang lain. Iya, Itu. Jadi seseorang itu kalau ada yang bilang bisa melihat gaib itu hanya halusinasi. Halusinasi apa? Soalnya kan manusia itu hanya sebatas diberi untuk merasakan saja. Merasakan itu kalau di badan ada kodam. Terus melihat itu kan cuma melihat itu kan hanya sebatas bayangan saja, tidak lain. Dua kedipan mata. Sekarang tak tanya ke sampean pernah melihat bayangan kelibatan enggak? Belum pernah. Kayak semua kayak manusia melihat bayang kelibatan itu kan dia tidak bisa menjelaskan itu laki-laki atau perempuan, itu tua atau muda itu loh. Itu dalam arti seperti itu. Soalnya kan sifat kodam leluhur itu menjaga, mendampingi. Dalam arti kodam nasab leluhur itu kan akan mencari tuanya yang sedarah dan yang terpilih gitu loh. Dalam arti keilmuan yang pernah dipakai leluhurnya itu kan akan mencari tuanya yang sedarah dan yang terpilih gitu loh. Itu seperti itu. Nah, ini Mas apa ini tadi saya sebut Mas Anto ya? Mas Rizal. Kalimantan mana? Tengah atau mana ini? Selatan. Nah, ini Mas Rizal. Nah, sampai telepon sama saya itu kepala goyang-goyang pusing itu enggak? Enggak sih Kang. Kayak di ayun-ayun itu enggak? Enggak. Perutnya mual enggak? Enggak juga Kang. Yang dirasakan apa itu? Kayak ada yang jalan-jalan nggak di punggung itu. Tunggu Kang, saya rasakan dulu Kang. Iya Kang. Yang dirasakan apa? Seperti panas Kang. Panas di punggung. Terus tangan itu keluar keringat dingin nggak? Iya Kang. Tangan keluar keringat dingin. Iya Kang. Terus kepala mulai goyang-goyang itu enggak, kayak orang sempoyongan itu enggak? Kalau diam gerak Kang. Ya? Kalau saya diam gerak. Kalau sampai diam gerak, goyang-goyang itu kepalanya. Iya Kang. Itu berarti sampai ada kodam, entah itu kodam yang dari mana, tapi itu belum selaras, belum aktif gitu loh. Itu. Iya Kang, kalau tolong dibantu Kang, mengaktifkan Kang. Selaras Kang. Ya itu kalau kita untuk mengaktifkan atau menyelaraskan itu kalau jarak jauh kita ada media air doa. Jadi dalam arti gimana caranya sampean itu minta dikirim air doa tersebut. Kita kan ada media air doa itu. Jadi dalam arti seperti itu kan tidak saling merugikan dan dirugikan. Jadi dalam arti
sama-sama ada toleransi tanggung jawab itu. Iya Kang, ya Kang. Itu. Jadi itu gimana caranya sampai pesen air doa itu. Nah, itu nanti untuk pengecekan pertama itu nanti dengan air putih biasa atau air aqua yang dari sampean yang dari situ. Dan untuk pengecekan yang kedua itu nanti dengan air doa yang dari paketan atau kiriman tersebut. Itu seperti itu. Nah, nanti seumpama kalau sampean tuh menginginkan itu kita sampean itu kirim alamat yang lengkap supaya nanti paketan itu sampai. Terus yang kedua itu kita nanti kirim nomor rekening itu nanti sampean transfer untuk ongkos kirim tersebut gitu loh kan. Berapa itu Bang? Nah, itu untuk seperti itu kita tidak bisa menyebutkan nominalnya Mas. Jadi dalam arti nanti kita tak sesuaikan saja dari ongkos kirim sampean gitu loh. Itu yang penting itu kita tidak saling merugikan dan dirugikan. Nah, kecuali itu kalau sampean ke rumah itu tanpa mahar, tanpa biaya itu loh. Itu seperti itu. Itu jadi untuk mengaktifkan kan seperti itu Mas itu. Iya Kang, iya Kang. Jadi sama-sama nanti kan ada saling toleransi, tidak saling merugikan dan dirugikan gitu. Itu seperti itu. Soalnya kan untuk mengaktifkan goib itu kodam atau goib itu kan itu nanti endingnya kan urusannya dengan yang nggak kelihatan. Nanti kan nggak kelihatan kan masuknya kan non medis. Kalau penyakit medis itu kan gampang kelihatan, tapi kalau non medis kan tidak. Jadi dalam arti nanti kalau dipaksa itu yang di badan sampean keluar itu nanti kan kita nggak ada prosedur atau proses itu kan nanti mesti yang di dalam itu kan marah gitu loh. Nanti kan mencari yang mengeluarkan itu loh. Kan kalau kita ada aturan proses prosedur itu kan nanti kalau yang di dalam itu kan nanti sebagai tanggung jawab kita gitu loh. Itu seperti itu. Jadi soalnya kan ini urusannya non medis gitu loh. Iya Kang. Kalau saya mau tanya nih Kang. Ya. Kalau perbedaan belum aktif sama aktif itu gimana Kang? Maksudnya gimana? Perbedaannya yang sudah aktif dengan belum aktif gitu Kang. Ya itu kalau belum aktif itu ya apa yang sampean rasakan sekarang ini. Kalau sudah aktif itu nanti endingnya kalau yang dari leluhur itu kan nanti akan membantu hal untuk ingat kepada sesama, ingat saling tolong menolong. Jadi dalam arti nanti endingnya kalau yang dari leluhur itu larinya dalam hal untuk pengobatan. Biasanya seperti itu. Soalnya kan keilmuan yang pernah dipakai leluhurnya zaman dulu itu kan yang dipakai itu akan mencari tuannya yang sedarah dan yang terpilih. Sedangkan kan leluhur-leluhur kita zaman dahulu itu kan banyak laku dan prihatin gitu loh. Iya Kang, ya Kang. Ini sampai asli Kalimantan atau mana nih? Sumsel Kang, Sumsel. Ada leluhur Jawa atau gimana? Nggak ada Kang, nggak punya. Gitu. Ya itu seperti itu. Jadi dalam arti apa yang sampai rasakan selama ini itu belum aktif atau belum selaras. Jadi dalam arti belum aktif itu kan kayak ibaratnya sampean itu baru bertamu itu baru di teras. Nah itu belum masuk ke dalam ruang tamu. Soalnya pintu rumah itu belum kebuka. Istilahnya portal gaib sampean itu kan belum kebuka. Nah, dalam arti kalau sampean itu diikuti yang dari leluhur itu satu, sampean sering mencium bau-bau wangian. Itu. Terus kedua, itu sampean sering melihat bayangan kelebatan. Terus yang ketiga, itu sampean itu sering mimpi kenyataan. Di dalam mimpi itu pergi ke suatu tempat dan di dunia nyata itu melihat tempat tersebut seperti dalam mimpi gitu loh. Itu seperti itu. Sampean kan pernah mimpi kenyataan gitu kan? Pernah kan, tapi lupa. Nah itu, wah ini kok tempat ini kok seperti dalam mimpi saya itu loh. Itu ciri-cirinya seperti itu. Dan itu juga apa yang sampean rasakan selama ini sampean rasakan, tetapi sampean tidak ngeh atau tidak respon. Dalam arti apa? Seumpama kayak sampean itu pernah jatuh dari kendaraan bermotor, itu seharusnya lukanya parah nggak parah gitu loh.
Iya Kang, pernah Kang. Nah, itu pernah jatuh dari kendaraan bermotor itu ya? Pernah. Seharusnya kan lukanya parah nggak parah. Nah itu apa seperti itu tuh biasanya ada yang menjaga atau mendampingi gitu. Terus ini juga itu kan kayak di hati sampean itu spiritualnya tinggi. Iya Kang. Benar, Jadi Kang. spiritualnya tinggi itu dalam arti sampean juga seneng spiritual tersebut. Terus itu ibaratnya Iya, Kang. hati kecil sampean juga untuk seneng menolong, seneng pengobatan. Dalam arti Iya Kang, gitu Kang. Benar Kang. itu ingin menolong kepada sesama seseorang, tapi sampean selama ini kan juga bingung mencari pembimbing atau yang namanya guru Iya, itu Kang. loh. Itu seperti Iya, itu. gitu Kang, benar Kang. Tuh. Semakin kesini semakin tertarik gitu Kang.